Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi semuanya. Ketemu lagi dengan Mbak Fitri di video pembelajaran kali ini. Di video ini kita akan membahas tentang metamorfosis. Tujuan dari video pembelajaran ini agar adik-adik mengetahui dan menjelaskan apa itu metamorfosis. Di sini juga diharapkan agar adik-adik dapat menjelaskan ciri-ciri dari metamorfosis dan bagaimana proses dari metamorfosis itu sendiri. Namun sebelum kita membahas tentang metamorfosis ini, Mbak Fitri mau bertanya nih kepada adik-adik. Kira-kira apa ya metamorfosis itu? Oke, untuk lebih jelasnya tentang pembahasan metamorfosis, kita akan melihat video pembelajaran berikut ini. Pernahkah kalian melihat kupu-kupu yang terbang dengan sayapnya yang cerah dan menawan? Dan tahukah kalian kupu-kupu tersebut berasal dari ulat? Lalu, bagaimana ulat bisa berubah menjadi kupu-kupu? Ulat bisa menjadi kupu-kupu melalui metamorfosis. Lalu, apa itu metamorfosis? Metamorfosis adalah suatu perkembangbiakan pada hewan yang mengalami perubahan bentuk tubuh setelah kelahiran atau penetasan. Metamorfosis dibagi menjadi dua, yaitu metamorfosis sempurna dan tidak sempurna. Ciri-ciri metamorfosis sempurna antara lain mengalami perubahan bentuk yang sangat berbeda pada setiap tahap perkembangannya dan mengalami fase pupa atau kepompong. Sedangkan metamorfosis tidak sempurna mengalami perubahan bentuk yang tidak terlalu berbeda pada setiap tahap perkembangannya dan tidak mengalami fase pupa atau kepompong. Beberapa hewan yang mengalami metamorfosis sempurna antara lain kupu-kupu, katak, dan nyamuk. Kupu-kupu mengalami metamorfosis sempurna dengan tahapan melalui telur, ulat, kepompong, sampai menjadi kupu-kupu dewasa. Kupu-kupu berkembang biak dengan cara bertelur. Kupu-kupu menetas dalam waktu 3-5 hari. Kemudian, telur menetas menjadi ulat atau larva yang aktif mencari makanan. Setelah cukup mendapat makanan, ulat berubah menjadi pupa atau kepompong yang tidak bergerak dan melekat pada bagian pohon. Pupa merupakan masa istirahat sebagai persiapan untuk menjadi kupu-kupu dewasa. Setelah beberapa hari, pupa atau kepompong akan berubah menjadi kupu-kupu yang indah. Katak mengalami proses sempurna dengan tahapan telur berudu,
berudu berkaki, katak berekor, hingga katak dewasa. Katak bertelur di dalam air. Selanjutnya, menetas menjadi kecebong atau berudu yang bentuknya menyerupai ikan. Kecebong bernafas dengan insang. Selanjutnya, pada kecebong tumbuh kaki belakang yang disusul dengan kaki depan. Setelah beberapa hari, ekor kecebong menyusut hingga berubah menjadi katak berekor. Katak berekor masih bernafas dengan insang. Tubuh katak semakin membesar dan ekornya menghilang hingga menjadi katak dewasa. Katak dewasa menggunakan paru-paru untuk bernafas. Beberapa hewan yang mengalami metamorfosis tidak sempurna antara lain capung, belalang, dan kecoa. Belalang mengalami metamorfosis tidak sempurna dengan melalui 3 tahapan utama, yaitu telur, nimfa, dan belalang dewasa. Belalang betina bertelur pada beragam tempat, bisa dedaunan, batang tanaman, hingga di dalam tanah. Dalam satu kali proses pembuahan, belalang betina dapat menghasilkan hingga 10-300 butir telur. Selanjutnya, telur menetas menjadi nimfa. Nimfa adalah belalang kecil yang belum memiliki sayap atau alat reproduksi. Pada umumnya, fase nimfa berlangsung sekitar 25 hingga 40 hari. Setelah melewati fase nimfa, kemudian menjadi belalang dewasa yang telah memiliki sayap dan sistem reproduksi yang matang. Nah, setelah adik-adik melihat video pembelajaran yang sudah Mbak Fitri tayangkan tadi, pastinya adik-adik sudah memahami dan mengerti apa itu metamorfosis, ciri-ciri dari metamorfosis, dan bagaimana proses dari metamorfosis itu sendiri. Oke, untuk mengetahui seberapa paham adik-adik, sebaiknya adik-adik mengerjakan soal berikut ini ya. Oke, jangan lupa dijawab yang benar. Nah, adik-adik, berakhirnya pembelajaran kita kali ini. Mudah-mudahan pembelajaran ini bermanfaat bagi adik-adik semuanya. Dan Mbak Fitri mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.